Halo teman-teman, kita menjawab lagi pertanyaan yang belum terjawab di webinar kemarin ya. Langsung gua share aja ke teman-teman semua, kita langsung menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, Bapak Tince, membuat sertal tahun ini atau tahun depan? Nanti saja deh Pak, nanti saja deh di 2025 karena ada info bahwa sertal tidak diperlukan lagi. Lagi pula sertal nanti bisa dibuat via online. eh, dan akan diganti ke kode otorisasi atau sertifikat digital atau apapun lah namanya itu ya. Pokoknya nanti saja deh katanya bisa online. Kemudian Ibu Elva Zuang, misalnya ada anak muda yang baru mulai kerja tanpa harta apapun, apakah perlu ke TA juga? Jawaban saya nggak perlu ya. Kalau dia benar benar-benar bersih ya, tidak ada harta, tidak ada omset, tidak ada penghasilan yang disembunyikan. Jadi ya nggak usah lah kalau emang dia betul-betul nggak ada apa-apa ya. Jadi TA itu berlaku ya bagi orang-orang yang mungkin sudah bertahun-tahun punya NPWP yang memang ragu-ragu, takut pemeriksaan dan sebagainya. Kalau anak muda yang betul-betul masih fresh, masih baru ya nggak usah lah karena nggak ada apa-apa yang perlu ditakutkan ya. Kemudian Ibu Lina, kalau pembetulan SPT Badan 2020-2023 masih bisa kok kalau TA sudah diberlakukan. Nah, jadi gini ya. Jadi gini teman-teman ya, ketika Undang-Undang TA mulai berlaku, maka sejak hari itu ya, orang-orang yang mau ikut TA sudah tidak bisa pembetulan SPT tahunan orang pribadi. Oke? Jadi contoh nih ya, contoh TA di Undang-Undang TA berlaku tanggal 1 April 2025. Oke. Nah, registrasi TA kan bukan langsung. Registrasi TA itu dimulai contohnya 1 Juli 2025 contohnya sampai 31 Desember 2025. Ini contoh nih ya. Nah, maka sejak tanggal 1 April 2025 itu sudah tidak boleh pembetulan SPT tahunan. Gitu ya. Tapi ini berlaku untuk orang pribadi atau badan dan dua-duanya kita belum tahu ya. Tapi yang OP sih sudah pasti dapat. Mengenai badan ini yang kita belum tahu bisa apa enggak. Oke? Semua terbantu ya, Ibu Cynthia Pradipta. Yang dimaksud dengan sesuai profil penghasilan Anda maksudnya apa? Jadi gini, contoh, ada orang baru buat NPWP di tahun 2024. Ini contoh ya, NPWP di 2024. Kemudian dia seorang eh, karyawan, biar gue gampang ya, seorang karyawan gajinya 1 miliar setahun di 2 tahun 2024. Oke, berarti kan dia lapor SPT tahunan 2024 itu pertama kali. Oke, dia lapor SPT tahunan 2024 pertama kali dong, ya kan pertama kali. Oke, nah ternyata dia punya harta itu 10 miliar, contohnya ya, contohnya. Dia itu lapor SPT pertama, yaitu SPT 2024, berapa hartanya? Nah, hartanya adalah maksimal 1 miliar, yaitu sesuai profil penghasilan dia. Begitu maksud saya, Bu Cynthia ya. Jadi, walaupun dia punya uang 10 miliar, tetap dia hanya bisa lapor harta 1 M karena profil penghasilan dia di 2024 adalah 1 miliar. Gitu. Nah, selebihnya 9 M gimana? Nah, itulah objek TA 2025, lapor di TA 2025, bayar pajaknya. Sesimpel itu ya, Pak Ibu Sintia ya. Oke, teman-teman tuh kita lanjutkan. Ibu Suwan, Ibu Suwandayani. Ko Awan, ada tanah beli 2020 belum dilapor. Sudah ikut PPS tapi lupa tidak ikutkan di PPS. Oke, apakah bisa pembetulan? Jawabannya tidak bisa ya. Tidak bisa pembetulan kalau sudah ikut PPS K2 ya. Tidak bisa pembetulan SPT 2020. Soalnya 2024 terjual, yang saya tanyakan tanah tersebut tetap dilaporkan di SPT 24 atau tunggu TA. Oke, jadi gini, paling enak adalah tunggu TA 2025, laporkan ada tanah yang dibeli di tahun 2020
senilai contoh 1 miliar. Nah, akibat ikut TA 2025 ini, maka uang yang hasil penjualan di tahun 2024, contoh senilai 3 miliar gitu ya. Nah, uang ini sudah sah karena harta originalnya, asal muasalnya sudah dilapor di TA 2025. Sehingga SPT tahunan 2025 atau 2026 nanti dia langsung masukkan uang 3M berdasarkan laporan TA yang sudah lapor tanah senilai 1M itu. Kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami Ibu ya. Oke, satu lagi ya. Oke. Dari Ibu Guan Yeni, saya minta BAP untuk kehadiran saya dalam undangan pembahasan SPDODK, tapi alasan belum ada terus. Oke, nggak apa-apa ya. Chatting WA itu disimpan baik-baik, nanti diserahkan ke hakim di pengadilan pajak. Ya, gitu ya. Kalau nanti suatu hari barang ini bereskalasi ke pengadilan, maka berikan data itu kepada hakim di pengadilan supaya hakim tahu bahwa AR-nya brengsek gitu kira-kira ya. Oke. Itu teman-teman ya akan gue jawab di video berikutnya lagi kalau masih ada lagi eh karena kita lagi liburan ya. Oke, teman-teman sampai jumpa lagi.